Pengertian diakronik. Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia yang artinya melalui dan kronis artinya waktu atau masa. Linguistik diakronis adalah subdisiplin linguistik yang menyelidiki bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronis adalah semua yang memiliki evolusi diakronis, tidak mengubah karena kata yang berubah pun adalah sistem bentuk lain dari sebelumnya. Dalam KBBI, linguistik diakronis yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu. Menurut Abdul Khair, linguistik diakronik adalah linguistik yang mengkaji bahasa dari satu masa ke masa lainnya. Dari sejak awal bahasa itu ada hingga bahasa itu memiliki kepunahan. Seperti contohnya dari bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Sanskerta. Menurut Verhaar, linguistik diakronik adalah penyelidikan tentang perkembangan suatu bahasa. Menurut Pateda, linguistik diakronik yaitu menguraikan, mempersoalkan, dan menyelidiki perkembangan bahasa dari satu ke masa yang lainnya. Linguistik diakronik dapat disamakan dengan linguistik historis, jadi sifatnya adalah vertikal. Ciri-ciri linguistik diakronik yaitu yang pertama, linguistik diakronik menelaah bahasa tanpa adanya batasan waktu. Yang kedua, bersifat vertikal karena melakukan perbandingan bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga, bersifat historis dan komparatif. Lalu yang terakhir, perkembangan dan perubahan struktural bahasa dapat diketahui secara jelas. Contoh linguistik diakronik yang pertama yaitu perkembangan bahasa Melayu pada awal mulanya hingga sekarang. Yang kedua, perkembangan bahasa Sanskerta dari awal kemunculannya hingga kepunahannya. Lalu yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia dari awal dibentuknya bahasa Indonesia sendiri sampai sekarang. Oke, materi berikutnya ada kajian dialektologi. Yang pertama di sini ada pengertian dialektologi. Istilah dialektologi berasal dari kata dialek dan logi. Kata dialek berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos. Kata dialektos digunakan untuk menunjukkan pada keadaan bahasa di Yunani yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa yang mereka gunakan. Adapun kata logi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu. Gabungan dari kedua kata ini beserta artinya membawa pengertian dialektologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu dialek saja dari suatu bahasa dan dapat pula mempelajari dialek-dialek yang ada dalam suatu bahasa. Ya, berikutnya ada ruang lingkup dialektologi. Dialektologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup semua unsur kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Oke. Di sini ada contoh variasi bahasa. Kita mengambil contoh pada bahasa Betawi ya, di sini. Ada muka, ada dua, ada iya. Dan di sebelahnya ini sudah ada variasinya, sudah ada perubahannya. Jadi masuk ke bahasa Betawinya menjadi seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya gimana logatnya, gimana bahasa Betawi, perubahannya. Di sini kita ambil Betawi. Jadi di sini kalian sudah tahu perbedaannya ya, dari yang kata asli sumber pindah ke bahasa Betawinya. Oke. Kita pindah ke sini. Setelah itu ada pembedaan dialek. Terdiri dari 5 macam perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan fonetik.
Perbedaan ini berada di bidang fonologi dan biasanya pemakai dialek atau bahasa yang bersangkutan tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Yang kedua, perbedaan semantik dengan terciptanya kata-kata baru berdasarkan perubahan fonologi dan geseran bentuk. Yang ketiga, perbedaan onomasiologis menunjukkan nama-nama yang berbeda berdasarkan suatu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Yang keempat, ada perbedaan semasiologis, pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Yang terakhir, ada perbedaan morfologis, terciptanya inovasi bahasa. Oke. Berikutnya ada sintesisnya. Berdasarkan kelompok pemakaiannya, dialek dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu dialek regional, yaitu variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal tempat dalam suatu wilayah bahasa. Yang kedua, dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh golongan tertentu. Dan yang ketiga, dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bahsawan yang hidup pada waktu tertentu. Pendapat yang lazim tentang dialek sebagaimana dikemukakan dengan pemahaman yang dianut dalam rangkaian pembicaraan dialektologi, menurut pandangan dialektologi, semua dialek dari suatu bahasa mempunyai kedudukan yang sederajat. Statusnya sama. Tidak ada dialek yang lebih berprestis dan tidak berprestis. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin 3, yaitu kajian historis komparatif. Pengertian linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif atau historical comparative linguistic atau linguistik bandingan historis adalah ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu tertentu serta mengkaji perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu. Kerap 1990 halaman 22. Selanjutnya, tujuan linguistik bandingan historis. A. Mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Bidang-bidang yang digunakan untuk memperbandingkan ialah fonologi dan morfologi. B. Mengadakan rekonstruksi bahasa-bahasa yang ada pada sekarang kepada bahasa purba atau berusaha menemukan bahasa proto yang menurunkan bahasa-bahasa modern. Berikutnya, klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis, dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu. Artinya, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, suatu bahasa pro atau bahasa tua, bahasa semula akan pecah dan menurunkan 2 bahasa baru atau lebih. Klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk atau bunyi dan makna yang dikandungnya. Sintetis. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam linguistik historis komparatif adalah 2 bahasa atau lebih dapat dikatakan kerabat apabila bahasa-bahasa tersebut berasal dari satu bahasa yang dipakai pada masa lampau. Selama pemakaiannya, semua bahasa mengalami perubahan dan bahasa bisa pecah menjadi 2 atau lebih bahasa turunan. Adanya hubungan kekerabatan antara 2 bahasa atau lebih ditentukan oleh adanya kesamaan bentuk dan makna. Bentuk-bentuk kata yang sama antara berbagai bahasa dengan makna yang sama diperkuat lagi dengan kesamaan-kesamaan unsur-unsur tata bahasa dapat dijadikan dasar penentuan bahwa bahasa-bahasa tersebut berkerabat yang diturunkan dari satu bahasa proto yang sama. Adapun ciri-ciri klasifikasi genetis, yaitu unik. Tiap bahasa jelas kedudukannya pada kelompok mana. Berikutnya non-arbitrary. Berdasarkan garis keturunan, bahasa-bahasa yang dianggap diturunkan dari bahasa-bahasa yang lebih tua dan bahasa-bahasa yang lebih tua selanjutnya akan diturunkan lagi dari bahasa-bahasa yang lebih tua sebelumnya.
ciri fonologis dan morfologis. Selanjutnya eksotik atau tuntas. Semua bahasa memiliki kelompok rumpun bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak dimasukkan dalam kelompok-kelompok tadi, sehingga tidak ada yang tersisa. Adapun penggolongan bahasa cabang Melayu Polinesia. Bahasa Melayu Polinesia, bahasa Kalimantan, Filipina, atau bahasa Malayo Polinesia, Barat Luar atau Hesperonia Luar, terdiri dari banyak bahasa seperti Dayak, Ngaju, Gorontalo, bahasa Bajau, bahasa-bahasa Minahasa, Tagalog, Cebuano, Hilgainin, Ilocano, Kamampangan, Malagasy, dan Tausung. Bahasa Malayo Polinesia inti kemungkinan menyebar dari Pulau Sulawesi. Bahasa Sunda Sulawesi atau bahasa Malayo Polinesia Barat dalam, Hesperonia dalam. Contoh: Indonesia Barat, Bugis, Aceh, Cham, Vietnam, dan Kamboja. Melayu Indonesia, Iban, Sunda, Jawa, Bali, Chamorro, dan Palau. Berikutnya penggolongan bahasa cabang Melayu Polinesia. Bahasa Malayo Polinesia Tengah atau bahasa Bandanesia sekitar Laut Banda, yaitu bahasa-bahasa di Pulau Timor, Sumba, Flores, dan juga di Maluku. Halmahera Selatan, Papua Barat Laut. Beberapa bahasa di Pulau Halmahera dan sebelah barat Pulau Irian. Contohnya bahasa Taba dan bahasa Biak. Bahasa Oseanik termasuk semua bahasa-bahasa Austronesia di Melanesia dari Jayapura ke timur, Polinesia, dan sebagian besar Mikronesia.